meyakini mi'rajnya al-faqih al-muqaddam kafirkah? Karena ada yang bilang kalau meyakini al-faqih al-muqaddam itu mi'raj maka kafir. Dan ini orangnya kurang teliti baca kitab. Mi'raj 70 kali, leluhurnya bisa membuat rantai dari emas. Luar biasa itu. Dicekoki umat Islam Indonesia dengan khurafat-khurafat. Karomah dan khurafat itu beda. Mi'raj para wali Allah dalam dunia tasawuf ada enggak? Ternyata ini di dalam kitab Kashful Hijab Warran an Wajahi As'ilatil Jan karangan Imam Al-Arif Billah Abdul Wahab Asy'arani. Mereka para jin bertanya kepadaku tentang para wali Allah, apakah benar salah seorang mereka ruhnya dibawa pergi ke langit Mi'raj, dan jika hal itu benar sejauh mana ruh mereka sampai? Kalau di dalam kitabnya Imam Asy'arani itu menulis keramat-keramat para aulia. Walinya ada, keramatnya zahir. Orang tahu semua, ditulis oleh Imam Asy'arani, itu namanya keramat. Tapi kalau orang biasa yang tidak ada keterangan dia ulama, kemudian disebutkan keramatnya, itu namanya khurafat. Aku menjawab kepada mereka, para ulama sufi muhakkikun telah menjelaskan bahwa para wali Allah memiliki pengembaraan ruhani, isra ruhani ke langit, seperti mimpi yang dialami manusia biasa. Masing-masing mereka memiliki derajat yang maklum yang tidak akan dilampauinya ketika hijab ma'rifat terbuka baginya. Maka setiap tempat yang terbuka hijab di situ, maka berhasillah apa yang menjadi tujuannya. Di antara mereka para wali ada yang mi'raj atau isra antara langit dan bumi. Di antara mereka ada yang sampai ke langit dunia. Di antara mereka ada yang ruhnya naik mi'raj ke Sidratul Muntaha, sampai ke kursi dan sampai ke arasy. Itu namanya khurafat, cerita-cerita palsu. Untuk apa tujuannya? Glorifikasi leluhur mereka yang tidak mau kalah dengan wali-wali lain yang ditulis keramatnya. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani, mi'raj ruhani atau isra ruhani para aulia ini suatu yang maklum di dunia tasawuf, jangan dikafirkan, dan dalilnya banyak. Keramatnya zahirun muntasyarun, itu ditulis dan ada saksi dari kitab-kitab yang satu masa dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pada edisi sebelumnya tentang Mi'raj Faqih Al-Muqaddam itu banyak dalil-dalilnya dari hadis sahih, kemudian riwayat para ulama dari kalangan ahli hadis. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani satu masa dengan Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi menulis dalam kitabnya bahwa ada di Baghdad seorang ulama besar namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang sufi yang sangat dicintai oleh orang-orang yang awam, yang dia menulis kitab-kitab keramatnya dohir disaksikan orang banyak. Kemudian masalah meyakini Mi'raj Al-Faqih Al-Muqaddam kafirkah? Ini ya di dalam syarah Ainiyah karangan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi Ba'alawi ada keterangan di antara isi surat Al-Faqih Al-Muqaddam kepada Syekh Sa'ad, salah satu gurunya. Beliau berkata, aku telah dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha sebanyak 7 kali. Apa? Mi'rajnya 7 kali. Dalam satu riwayat 27 kali dalam semalam. Ada riwayat semalam 27 kali. Ini artinya simpang siur ini riwayat. Dan dalam satu riwayat 70 kali. Tapi kalau Faqih Muqaddam Ba'lawi, leluhurnya Kabib-Kabib yang katanya bisa mi'raj 70 kali, saya cari nama Faqih Muqaddam di abad ke-6 dan ke-7 Hijriyah, ada tidak ulama yang mencatat seseorang yang bernama Faqih Muqaddam? Tidak ada.
seseorang yang bernama faqih muqaddam? Yang 70 kali gak menyebutkan satu malam. Yang menyebutkan satu malam cuma 27 kali. Satu riwayat 7 kali. Biasanya riwayat yang pertama itu yang kuat, yang 7 kali. Riwayat yang kedua yang 27 kali semalam, apalagi 70 kali, ini berarti dhaif. Dan ini ya tidak berat sebenarnya memahami, karena kata para ulama sufi ini ibaratnya mimpi. Orang semalam bermimpi mi'raj 70 kali, namanya mimpi. Bagi orang biasa, kan bukan suatu yang mustahil. Jadi jangan dikafirkan. Dia orang Tarim, dia orang Yaman. Kitab di abad ke-7, ke-8 banyak sudah ditulis tentang ulama. Siapa saja yang ada di Tarim, tidak ada yang menyebut seseorang bernama faqih muqaddam yang dianggap wali dan keramat pada masa dia hidup, apalagi bisa mi'raj ke langit 70 kali dalam sehari. Ayat. Jadi ini sebenarnya masalah ringan ya, nggak perlu dikafirkan. Dan apakah mi'rajnya faqih al-muqaddam harus diyakini? Nggak apa-apa diyakini, nggak yakin juga nggak apa-apa, karena ini bukan akidah. Di dalam Tarikh Ibnu Hisan tidak ada berita tentang faqih muqaddam, tetapi kemudian ketika dicetak oleh Muhammad Al-Habsyi, di dalam versi cetaknya itu ada nama faqih muqaddam. Akhirnya saya sekarang berkesimpulan, sejarah Indonesia pun tidak aman dari pembelokan-pembelokan pada masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Jadi tanpa berpanjang lebar, mari kita simak dulu videonya. Orang-orang yang sudah jelas pahlawan seperti Imam Bonjol, kemudian nasabnya disimpangkan ke Baklawi. Katanya Imam Bonjol itu marganya bin Syihab, Pangeran Ponegoro marganya itu macam-macam, itu dibelokkan. Di Ponegoro marganya apa katanya? Ada Assegaf dari keluarga Bakbud, nganggapnya Pangeran Ponegoro Bakbud. Kemudian dari keluarga bin Yahya nganggapnya bin Yahya. Nah, nanti yang benar yang mana? Semuanya pengen leluhur mereka dianggap pahlawan, walaupun mereka yakin itu pahlawan palsu. Kenapa mereka enggak takut kepada Allah ketika mereka memalsukan itu? Ini pertanyaan besar. Kok kayak enggak takut sama Allah? Kok enggak kayak percaya adanya hari hisab? Mereka tahu Pangeran Diponegoro itu adalah putra daripada Hamengkubuwono III. Udah tahu ada sejarahnya. Dia asli orang Jawa. Tapi kenapa kemudian mereka tidak malu untuk membelokkan leluhurnya Pangeran Ponegoro diakui sebagai orang Yaman? Ini tidak masuk akal-akal yang akal-akal fitri. Ini ada masalah dengan akal mereka ini. Kalau sampai ketahuan apa enggak malu? Buktinya sekarang sudah ketahuan, tapi pelanga-pelongo bayar orang aku. Kemeliti. Kemudian ada Mbah Abdul Malik Banyumas. Nggih. Mbah Abdul Malik Banyumas ya asli wong Banyumas, ngomongnya ngapak. Katanya itu adalah bin Yahya. Masya, yang masih hidup Al-Mukarram As-Syekh Maulana Roma Irama. Daripada Maulana-Maulana yang lain itu yang jelas saja sih perjuangannya pada Islam, Roma Irama, betul. Lagu-lagunya kita dengerin, lagu Roma Irama, Masya Allah, sebujur bangkai kita ingat mati, betul. Daripada orang ceramah halu-halu
Mi'raj 70 kali, leluhurnya bisa membuat rantai dari emas, bisa luar biasa itu keramat-keramat, memadamkan api neraka, bisa menyalati orang yang mati walaupun leluhurnya sudah mati ratusan tahun. Dicekoki umat Islam Indonesia dengan khurafat-khurafat. Wih, kayak orang Muhammadiyah, orang Wahabi ngomong khurafat-khurafat katanya. Bukan, Pak. Karomah dan khurafat itu beda. Kalau di dalam kitabnya Imam Asy'arani itu menulis keramat-keramat para aulia. Walinya ada, keramatnya zahir, orang tahu semua, ditulis oleh Imam Asy'arani, itu namanya keramat. Tapi kalau orang biasa kayak Muhammad Shahib Mirbat yang tidak ada keterangan dia ulama, kemudian disebutkan keramatnya, itu namanya khurafat, cerita-cerita palsu. Untuk apa tujuannya? Glorifikasi leluhur mereka yang tidak mau kalah dengan wali-wali lain yang ditulis keramatnya. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani keramatnya dhahirun muntasyarun, itu ditulis dan ada saksi dari kitab-kitab yang satu masa dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani satu masa dengan Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi menulis dalam kitabnya bahwa ada di Baghdad seorang ulama besar namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang sufi yang sangat dicintai oleh orang-orang yang awam, yang dia menulis kitab-kitab keramatnya dohir disaksikan orang banyak. Tapi kalau Faqih Muqaddam Ba'lawi, leluhurnya Kabib-Kabib yang katanya bisa mi'raj 70 kali, saya cari nama Faqih Muqaddam di abad ke-6 dan ke-7 Hijriah, ada tidak ulama yang mencatat seseorang yang bernama Faqih Muqaddam? Tidak ada seseorang yang bernama Faqih Muqaddam. Dia orang Tarim, dia orang Yaman. Kitab di abad ke-7, ke-8 banyak sudah ditulis tentang ulama. Siapa saja yang ada di Tarim, tidak ada yang menyebut seseorang bernama Faqih Muqaddam yang dianggap wali dan keramat pada masa dia hidup, apalagi bisa mi'raj ke langit 70 kali dalam sehari. Aya. Mari kita jaga negara Republik Indonesia ini. Tugas besar bagi putra-putri Indonesia. Pembelokan sejarah yang terjadi baik dari sisi peradabannya maupun kemudian sejarah masuknya Islam di Indonesia, tugas besar. Wahai orang-orang di UI jurusan sejarah, calon-calon doktor sejarah, jangan asal comot referensi, tapi verifikasi referensi itu apakah referensi yang dapat dipercaya atau referensi palsu. Ada sebuah manuskrip namanya Negara Kertabumi, ditulis 1679. Disebutkan namanya karya Pangeran Arya Wangsakerta, putra daripada Raja Cirebon. Ditulis sejarah tentang Indonesia, silsilah para raja-raja, silsilah Wali Songo, Keba'lawi di situ.
tahunnya 1769-an. Tetapi setelah diuji oleh ahli filolog dari Universitas Indonesia, ternyata kertasnya kertas tahun 1960. Nama manuskripnya manuskrip Negara Kertabumi. Yang bawa HP, tulis, ketik di Google, search Negara Kertabumi palsu. Di situ Anda akan bisa membaca bagaimana pendapat para ahli tentang manuskrip Negara Kertabumi, yang salah satu yang ada di dalamnya menyebutkan silsilah Sunan Gunung Jati adalah binnya sama dengan Khabib. Siapa yang memalsukan? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas beberapa sejarawan sudah mengutip dari naskah itu untuk dijadikan sebagai referensi. Jadi sebuah skandal ilmiah diciptakan pada tahun 1960-an, ditemukannya pada tahun 1970 itu naskah. Bisa jadi kertasnya itu kertas tahun 1960 tetapi ditulisnya 1970, karena waktu itu kebetulan Pemda Jawa Barat sedang ada proyek untuk pencarian manuskrip. Mungkin ini skandalnya, ya ini lagi ada proyek nih ratusan juta, kita bikin aja manuskripnya nanti supaya dibeli oleh pemerintah daerah waktu itu yang lagi mencari kesejarahan tanah Sunda. Ini sekarang ini saya dapat untuk mengira-ngira, menganalisa. Kenapa sekarang ini saya agak cerdas di dalam membongkar kepalsuan sejarah? Karena semenjak saya meneliti nasab Ba'lawi yang sudah terbukti bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, saya banyak membaca kitab-kitab sejarah Ba'lawi yang setelah dikolaborasi dan dimuqabalah dengan kitab-kitab lainnya, ternyata sejarahnya palsu. Bahkan ada satu kitab yang namanya Tarikh Sambal, baru diketemukan katanya manuskripnya, ternyata setelah diteliti pada abad 10 Hijriah itu yang dikatakan adalah sebagai tahun di mana Syekh Sambal ini hidup, ternyata orangnya saja Syekh Sambal ini terindikasi kuat fiktif. Dan kalau misalnya kitab Tarikh Sambal ini betul-betul dibuat dari manuskrip abad yang ke-10, mana sekarang manuskripnya? Katanya manuskripnya sudah hilang lagi. Kemudian ada kitab manuskrip asli, namanya manuskrip Tarikh Ibnu Hisan. Di dalam Tarikh Ibnu Hisan tidak ada berita tentang Faqih Muqaddam, tetapi kemudian ketika dicetak oleh Muhammad Al-Habsyi, di dalam versi cetaknya itu ada nama Faqih Muqaddam. Akhirnya saya sekarang berkesimpulan, sejarah Indonesia pun tidak aman dari pembelokan-pembelokan pada masa lalu. Maka kerja keras Mbah Dunyo akhirat ini, youtuber cerdas dari Banyumas, karena memang terahnya ini terah pejuang orang-orang Banyumas. Youtubernya juga nggak punya urat takut sama sekali. Youtuber lain itu pada ngumpet, wajahnya nggak kelihatan, ada yang pakai topeng segala. Lah ini youtuber Banyumas, wajahnya yang ganteng itu kelihatan. Masya Allah.
Dan ketika tesis saya keluar, kebanyakan YouTuber yang mengangkat tentang tesis saya itu dari Banyumas dan sekitarnya. Maka Banyumas akan tercatat dalam tinta sejarah bahwa pada tahun 2002, 2003, 2024 dalam mengungkap siapa sebenarnya Habib Ba'lawi, yang ada tesis mengatakan sebenarnya dengan sesungguhnya dengan hasil penelitian yang seksama teliti bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada peran pejuang-pejuang Banyumas. Sejarah akan mencatat ini. Tidak sembarangan. Ini bukan kebetulan. Ini bukan kebetulan. Banten, Banyumas, Banyuwangi. Banten kepalanya, Banyumas pusernya, Banyuwangi ujungnya, kakinya. Kalau Banten kepalanya sudah mikir, Banyumas pusernya itu pepet, ini bisa mati orang. Tapi sekarang Banyumas sudah terbuka, tinggal kakinya Banyuwangi. Ini apakah sudah ada PWI Banyuwangi? Sudah ada kakinya berjalan. Pantes sekarang sudah terbukti benar-benar bahwa Ba'lawi, Habib itu terbukti secara ilmiah, ilmu nasab, ilmu sejarah dan tes DNA. Mereka bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita di dalam memutuskan itu tidak berdasarkan kebencian, tidak berdasarkan kajian ilmiah yang sesungguhnya. Kita kasihan kepada mereka. Sekarang kita kasih tahu, ente Bib bukan turunan Nabi, maaf. Ini buktinya sejarah. Kitab-kitab sejarah tidak mencatat keluarga ente sebagai turun Nabi. Ini kitab-kitab nasab, leluhur ente tidak dicatat sebagai keturunan Nabi. Ini hasil tes DNA keluarga ente dari Yaman. Sudah 180 orang yang tes DNA dan semua tes DNA-nya haplogrupnya G. Kalau keturunan Nabi haplogrupnya J1. Kalau orang-orang yang haplogrupnya G itu menunjukkan dia bukan hanya bukan keturunan Nabi, tapi mereka juga bukan orang Arab. Haplogrup G itu orang Turki yang ada hidup di wilayah Kaukasus. Ini sudah final, tinggal dipatehain malam ini. Patehain gak nih? Kita patehain bahwa bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini sudah final hasil penelitian bahwa satu, Ba'lawi Habib ini dari bin Syihab, bin Semit, As-Segaf, Al-Idrus, bin Yahya dan sebagainya bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bibarakati jami'il auliya ittis'ah, bibarakati jami'i auliyai fi Banyumas, bi jami'i barakati wa karamati Arya Mandalika, wa bibarakati wa karamati Syekh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, wa bibarakati wa karamati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama. Jadi berhati-hati dengan mereka kaum Ba'lawi
Kaum Ba'lawi ini tipu dayanya luar biasa, tipu dayanya luar biasa. Kalau untuk orang awam sangat terpengaruh dengan jubah dan sorban mereka itu. Padahal yang disampaikan oleh mereka itu hanyalah doktrin, khurafat, klaim ini, klaim itu, semuanya diklaim. Jadi mereka itu tidak bisa berkutik karena jejak digital mereka itu masih ada. Jadi kaum Ba'lawi ini semuanya ada terlibat mereka tu. Ada yang adu domba, ada yang merubah sejarah, ada yang berzina, ada yang mengambil isteri orang, ada yang mencuri sepeda motor, ada yang sabu, ada yang minum minuman keras, semuanya ada. Ada yang Katolik lagi, murtad, keluar daripada Islam, marga asgaf tu. Jadi enggak mungkinlah mereka ini keturunan Nabi. Dari perbuatan mereka, sifat mereka, arogan mereka tu. Jadi mereka itu bukan cucu Nabi. Apalagi tokoh 4 ini enggak bisa dijawab atau tidak bisa dibantah oleh mereka itu. Pertama itu tesis Kiai Imaduddin Utsman. Jadi belum bisa dibantah oleh mereka itu. Cuma framing dengan dibuat buku keabsahan habaib. Itu cuma framing tu. Kalau bagi orang yang meneliti buku mereka itu, bukannya menguatkan nasab tapi membatalkan nasab mereka. Cuma budak-budak yang masih dungu yang percayai, enggak mau meneliti. Tesis tidak bisa ditolak. Kemudian sejarah, ilmu sejarah juga tidak bisa dibantah oleh mereka itu. Apalagi DNA. Tokoh-tokoh ini aja belum bisa dibantah oleh mereka itu. Memang keturunan palsu, jelas nggak bisa dibantah. Jadi bagi kita rakyat Indonesia ini jangan ketipu dengan sorban mereka itu. Sudah jauhin, tinggalkan mereka itu. Yang ada rugi bagi kita. Dulu mereka suka dawir. Kalau enggak dikasih, dipaksa kasih. Dawir tu sangat berbahaya mereka itu. Memukul kiai pribumi. Kan ada video yang Habib menendang kiai pribumi itu. Jadi sudah sadar. Enggak usah bantu nasab mereka itu. Gen-gen Yahudi yang merusak agama itu. Dari datuk-datuk mereka itu enggak sadar sampai mati itu. Yang ada diwarisi kesesatan kepada anak-anak cucunya itu. Sampai sekarang. Dengan bukti itu kitab-kitab sesat yang dikarang oleh datuk-datuk mereka itu. Maka pakai akal sehat. Jauhi, tinggalin mereka itu. Jangan kasih panggung. Enggak usah ikut mereka itu. Hidup tentang daripada jadi budak mereka itu. Ngapain jadi budak mereka itu? Orang tua ditinggalin di rumah. Jadi cukup di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.